White House only, White House only, White House only. Sir, White House only. Donald Trump datang ke Beijing dengan senyum diplomatik dan agenda besar. Di depan kamera, semuanya terlihat hangat. Trump dan Xi Jinping berjabat tangan, berbicara soal perdagangan, Iran, hingga stabilitas dunia. Namun di balik layar, situasinya ternyata jauh lebih tegang. Seluruh barang pemberian dari pihak Cina langsung dibuang sebelum rombongan Amerika naik ke Air Force One. Agen Secret Service sempat dilarang masuk karena membawa senjata. Bahkan tim pers Amerika harus menerobos penjagaan Cina. Pertanyaannya sekarang, apakah ini sekadar protokol keamanan biasa? Atau justru tanda bahwa hubungan Amerika dan China sebenarnya sedang dipenuhi ketidakpercayaan besar di tengah melemahnya posisi Washington pasca Perang Iran. With the president? So that the main concern now is that the security of our side do not allow you, sir, leave this. They are literally waiting us out. Trump dan Xi Jinping berjabat tangan, membahas perdagangan, Taiwan, hingga konflik Iran. Namun di balik layar, suasananya jauh lebih dingin dan penuh kecurigaan. Salah satu momen paling mencolok terjadi sebelum rombongan Amerika Serikat menaiki Air Force One untuk kembali ke Washington. Seluruh barang pemberian dari pihak Cina langsung dikumpulkan dan dibuang. Menurut laporan jurnalis Gedung Putih yang ikut dalam rombongan Trump, staf Amerika memberi instruksi tegas agar tidak ada satupun barang dari Cina yang dibawa masuk ke pesawat kepresidenan. Kartu pers, PIN delegasi, hingga ponsel sekali pakai langsung dibuang ke tempat sampah di dekat tangga Air Force One. Peristiwa itu bukan sekadar prosedur keamanan biasa. Hubungan Amerika dan Cina saat ini telah berubah menjadi persaingan strategis penuh ketidakpercayaan. Persaingan mereka tidak lagi terbatas pada perang dagang, tetapi juga mencakup teknologi, intelijen, keamanan siber, kecerdasan buatan, dan perebutan pengaruh global. Dalam situasi seperti itu, benda sekecil apapun dianggap berpotensi menjadi ancaman. Karena itu, tindakan membuang seluruh barang dari Cina memiliki makna simbolik yang besar. Di depan publik, kedua negara masih mempertahankan bahasa diplomatik. Namun di balik itu, Washington dan Beijing pada dasarnya tidak lagi saling percaya. Ketegangan juga terlihat di beberapa momen lain selama kunjungan berlangsung. Di Temple of Heaven, agen Secret Service Amerika sempat dilarang masuk oleh petugas keamanan Cina karena membawa senjata api. Padahal pengawalan bersenjata terhadap Presiden Amerika merupakan prosedur standar yang hampir tidak pernah dinegosiasikan di negara manapun. Bukan hanya itu. Tim pers Amerika juga sempat dihalangi untuk bergabung dengan iring-iringan kendaraan kepresidenan. Situasi tersebut memicu ketegangan antara staf Gedung Putih dan petugas keamanan Cina. Insiden seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi dalam diplomasi tingkat tinggi, simbol seringkali lebih penting daripada pernyataan resmi. Cara sebuah negara memperlakukan delegasi lawan bicara mencerminkan bagaimana mereka memandang posisi dan kekuatan negara tersebut. Yang menarik, kejadian seperti ini bukan pertama kali terjadi. Pada KTT G20 tahun 2016 di Hangzhou, staf Barack Obama juga sempat bersitegang dengan petugas Cina terkait akses delegasi Amerika. Artinya, di balik hubungan ekonomi raksasa antara kedua negara, selalu ada persaingan dan rasa saling curiga yang tidak pernah benar-benar hilang. Namun kunjungan Trump kali ini terasa berbeda karena berlangsung di tengah dampak perang Iran yang mengubah keseimbangan geopolitik global. Banyak pengamat menilai, Trump datang ke Beijing bukan dari posisi kuat, melainkan di bawah bayang-bayang konflik yang melemahkan citra Amerika Serikat. Perang Iran dianggap memperlihatkan keterbatasan kekuatan Washington. Amerika memang masih memiliki militer terbesar di dunia, tetapi konflik tersebut tidak menghasilkan kemenangan strategis yang jelas. Iran tetap bertahan, pemerintahannya tidak runtuh, dan Teheran masih mampu mempertahankan pengaruh regionalnya. Situasi ini menciptakan persepsi penting di mata dunia. Amerika masih sangat kuat, tetapi tidak lagi mampu memaksakan hasil politik dengan mudah seperti sebelumnya. Dalam geopolitik, persepsi seperti itu
sangat menentukan karena kekuatan global bukan hanya soal senjata, melainkan juga soal citra dominasi dan kemampuan menekan lawan. China tampaknya memahami perubahan situasi tersebut. Beijing melihat Washington sedang menghadapi tekanan besar akibat perang, ekonomi, dan konflik geopolitik yang terus meluas. Dalam kondisi seperti itu, posisi tawar China otomatis meningkat. Meski Trump mengumumkan berbagai kesepakatan ekonomi, hasil konkret dari kunjungan ini relatif minim. Tidak ada terobosan besar yang benar-benar menunjukkan kemenangan diplomatik bagi Washington. Bahkan pasar global merespons dengan dingin karena rincian kesepakatan perdagangan yang diumumkan masih sangat kabur. Isu Taiwan juga menjadi perhatian besar. Setelah pertemuan selesai, Trump tidak memberikan pernyataan tegas mengenai komitmen Amerika terhadap Taiwan. Sikap ini langsung memunculkan spekulasi bahwa Washington mulai berhitung ulang dalam menghadapi Beijing. Beberapa analis di Amerika bahkan mulai khawatir bahwa pemerintahan Trump mungkin akan mengurangi dukungan militernya terhadap Taiwan demi menjaga stabilitas hubungan dengan China. Belum ada keputusan resmi ke arah sana. Tetapi munculnya spekulasi tersebut saja sudah menunjukkan bahwa posisi Amerika tidak lagi sekuat sebelumnya. Dalam situasi inilah, Iran justru muncul sebagai faktor yang secara tidak langsung mengubah keseimbangan global. China secara terbuka mendukung gencatan senjata dan menyerukan stabilitas kawasan, terutama demi menjaga jalur perdagangan energi dunia. Namun di saat yang sama, Beijing juga melihat bahwa perang Iran telah memperlihatkan kerentanan strategis Amerika. Teheran berhasil bertahan menghadapi tekanan besar dari Amerika dan Israel. Bagi banyak negara, hal itu menjadi bukti bahwa dominasi Washington tidak lagi mutlak. Iran sendiri berusaha menampilkan diri sebagai kekuatan independen yang tidak bergantung pada negara besar manapun. Para pejabat Iran berulang kali menegaskan bahwa keamanan nasional mereka dibangun melalui kemampuan internal, bukan melalui perlindungan Washington, Beijing, atau Moskow. Narasi ini mulai mendapat perhatian luas karena dunia memang sedang bergerak menuju sistem multipolar, yaitu kondisi ketika tidak ada lagi satu negara yang sepenuhnya mendominasi tatanan internasional. China semakin percaya diri memperluas pengaruhnya. Rusia tetap menjadi pemain penting di bidang militer dan energi. Iran menunjukkan daya tahan strategis yang mengejutkan. Sementara Amerika Serikat mulai menghadapi tantangan di banyak kawasan sekaligus. Karena itu, kunjungan Trump ke Beijing akhirnya menjadi lebih dari sekadar agenda diplomatik biasa. Di balik senyum para pemimpin dunia, terdapat gambaran tentang perubahan keseimbangan kekuatan global yang sedang berlangsung. Momen ketika seluruh barang dari China dibuang sebelum masuk ke Air Force One menjadi simbol yang sangat kuat. Itu mencerminkan dunia yang dipenuhi ketidakpercayaan, persaingan pengaruh, dan pertarungan geopolitik yang semakin terbuka. Dan mungkin disitulah poin terpenting dari seluruh kunjungan ini.